Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian yang ibu banggakan. Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan sistem pembelajaran daring. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Emma Mulyaningsih yang mengampu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Selamat mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik, salam hangat dan tetap semangat. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang laporan keuangan usaha, di mana kita akan pelajari kompetensi dasarnya yaitu melalui menganalisis laporan keuangan sederhana dan membuat laporan keuangan sederhana dengan tujuan 1. Menjelaskan pengertian laporan keuangan sederhana. 2. Menjelaskan laporan keuangan sederhana. Menjelaskan fungsi laporan keuangan sederhana bagi usaha. 4. Menerapkan prosedur penyusunan laporan laba rugi. 5. Menerapkan prosedur penyusunan laporan perubahan modal. 6. Menerapkan prosedur penyusunan laporan raca. 7. Menganalisis laporan keuangan sederhana. Baik, kita lanjutkan. Di era revolusi industri 4.0 akan terjadi banyak perubahan, terutama yang berkaitan dengan kemajuan teknologi digital. Salah satu perubahan itu adalah dalam hal pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan adalah salah satu hal yang penting dilakukan saat menjalankan sebuah usaha. Jika dahulu pencatatan keuangan dilakukan dengan cara konvensional, yaitu mencatat di buku-buku keuangan. Dengan perubahan ini, pencatatan dimulai dilakukan secara digital. Di era digital ini, pencatatan keuangan tidak lagi dilakukan secara manual, tetapi menggunakan aplikasi keuangan yang dapat memudahkan pencatatan keuangan. Sekaligus, aplikasi ini tidak hanya dapat digunakan di komputer atau di laptop saja, tetapi dapat juga digunakan pada smartphone. Dengan menggunakan aplikasi keuangan pada smartphone ini, pemilik perusahaan dapat melihat pencatatan secara langsung, mudah, kapan saja, dan di mana saja. Untuk itu, sebaiknya kita harus sudah mulai mempelajari pencatatan keuangan dengan menggunakan berbagai kemajuan teknologi, terutama untuk aplikasi di bidang keuangan usaha, atau kita kenal dengan software akuntansi. Di era digital menjadi tantangan seorang wirausaha. Pengelolaan keuangan adalah salah satu hal yang penting dilakukan saat menjalankan sebuah usaha. Jika dahulu keuangan dilakukan dengan cara konvensional dengan cara mencatat di buku-buku keuangan. Dengan munculnya revolusi industri ini, pencatatan keuangan sudah dilakukan dengan bantuan komputerisasi. Saat ini kita beralih ke revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan digitalisasi di semua bidang kehidupan. Pencatatan keuangan usaha memang dilakukan dengan bantuan komputer, tapi telah mengalami perkembangan lebih lanjut. Melalui hadirnya software akuntansi dan aplikasi keuangan semakin memudahkan pencatatan. Apa yang harus kita lakukan di era entrepreneurship sekarang ini? Internet, smartphone, gadget, atau prosesor komputernya.
Era digital membuat pengusaha memiliki tantangan semakin besar dalam menjalankan bisnisnya. Teknologi telah membawa banyak perubahan di peta persaingan bisnis, mulai dari lahirnya pesaing-pesaing baru, inovasi-inovasi baru, hingga hadirnya berbagai bisnis baru. Model-model baru kewirausahaan, atau disebut dengan New Era Entrepreneurship, dalam revolusi industri 4.0 merupakan hal yang baru bagi UKM. Dulu kita ingin menjual barang, kita harus mempunyai toko. Jika ingin memiliki usaha taksi, kita harus mempunyai mobil. Tetapi di era digital ini tidak lagi demikian. Keinginan-keinginan itu dapat terpenuhi asalkan kita memiliki keinginan, tekad, serta digital literasi atau kemampuan menavigasi, mengevaluasi, dan memproduksi informasi secara efektif dan kritis dengan menggunakan berbagai teknologi digital. Salah satunya adalah membuat marketplace, di mana marketplace melalui aplikasi pada ponsel yang membuka peluang bagi tumbuhnya usaha kecil dan menengah atau disebut dengan UKM. Jika perusahaan sudah mulai berkembang pesat, dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat mengatur keuangan perusahaan dengan menggunakan software akuntansi. Para pebisnis dapat dengan cepat dan akurat mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keberlangsungan hidup perusahaan juga semakin mudah, sehingga pemilik usaha mempunyai lebih banyak waktu untuk berinovasi, mengembangkan, dan memasarkan produknya. Dengan adanya bantuan software ini, kita dapat mendapatkan beberapa manfaat yang akan langsung dapat kita rasakan. Dengan adanya bantuan software ini, kita akan mendapatkan beberapa manfaat yang akan langsung kita dapatkan, di antaranya memudahkan mengerjakan laporan keuangan, menghindari kesalahan perhitungan. Jika terjadi kesalahan input data, kita perlu memperbaikinya dan tidak harus memulai dari awal. Meningkatkan efisiensi pekerjaan, memungkinkan seluruh proses akan berjalan secara otomatis, membantu dalam pengambilan keputusan bisnis dengan tepat karena data yang disajikan lebih akurat, dan mengetahui kondisi keuangan bisnis setiap saat secara real time. Sudah saatnya kita beralih dari pekerjaan manual dengan menggunakan software akuntansi, seperti Akurat Online yang dapat memudahkan pekerjaan dan sekaligus mengembangkan bisnis kita. Dengan bantuan aplikasi ini, pencatatan keuangan tidak hanya dapat dilakukan di komputer atau di laptop saja, tapi bisa juga dilakukan melalui smartphone, sehingga bisa digunakan kapan saja, di mana saja, secara real time oleh pemilik perusahaan. Baik, kita lanjutkan laporan keuangan usaha. Sebelum melakukan pencatatan keuangan dengan bantuan aplikasi digital, kita perlu mengetahui dan memahami dasar-dasar ilmu keuangan. Setiap unit usaha membutuhkan dana, baik untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari maupun untuk mengembangkan usaha. Dana tersebut dibutuhkan sebagai modal kerja atau untuk membeli aset tetap. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, pemilik usaha harus mampu mencari sumber dana dengan komposisi yang menghasilkan beban yang paling murah. Kedua hal tersebut harus dapat diupayakan oleh pemilik usaha jika usahanya masih skala pemula, atau diupayakan oleh manajer keuangan jika skalanya sudah mulai besar. Dan jika usaha sudah mulai membuka usaha, kita harus mulai mempelajari manajemen atau pengelolaan keuangan sejak awal. Jadi, manajemen keuangan adalah sebuah aktivitas usaha yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana usaha dan biaya yang murah
serta menggunakan dana dan mengalokasikan dana tersebut secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen keuangan tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi usaha lainnya, seperti pemasaran, produksi, dan sumber daya manusia. Kegagalan di dalam sumber dana akan menghambat proses produksi, program-program pemasaran yang telah ditetapkan, dan juga rekrutmen sumber daya manusia. Manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia, akuntansi, ataupun lingkungan ekonomi berpengaruh terhadap keputusan keuangan. Oleh karena itu, pemilik usaha atau pengelola keuangan harus bekerja sama dengan divisi atau bagian dari manajemen lainnya. Apalagi dengan perkembangan perekonomian yang masuknya era revolusi industri 4.0. Pengelolaan keuangan dituntut untuk lebih efisien. Manajer keuangan harus saling bekerja sama dengan manajer produksi dan pemasaran dalam menerjemahkan kebijakan usaha. Misalnya, program pengembangan produk baru, perencanaan produk, distribusi, dan penentuan harga. Jangan sampai biaya produksi baru lebih mahal dan harga jual lebih tinggi dari pesaing sehingga kesulitan di dalam memasarkan produknya. Laporan keuangan usaha. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi A. Laporan posisi keuangan atau neraca. B. Laporan laba rugi. C. Laporan perubahan ekuitas atau modal. D. Laporan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa laporan arus kas, laporan arus dana, catatan, dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Bahkan ada catatan atas laporan-laporan keuangan lainnya. 2. Manfaat laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi keuangan suatu usaha kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut antara lain manajemen, pemilik, kreditor, investor, dan pemerintah. Laporan keuangan disusun untuk tujuan memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dan mengambil keputusan karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian di masa yang lalu. Laporan keuangan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Jika sebuah usaha sudah memiliki seorang akuntan, laporan keuangan dibuat untuk dipertanggungjawabkan kegiatan usaha-usaha tersebut terhadap pengusaha, sekaligus memberikan informasi mengenai posisi keuangan yang telah dicapai suatu usaha. Namun, bagi pengusaha, laporan keuangan memiliki banyak manfaat. Yang pertama, evaluasi bisnis. Dengan adanya laporan keuangan, kita dapat mengevaluasi hal-hal yang dapat meningkatkan pendapatan usaha atau meningkatkan pengeluaran keuangan.
2. Pengambilan keputusan. Setelah melakukan evaluasi, kita dapat mengambil keputusan yang paling tepat dengan adanya laporan keuangan. Jika laporan keuangan menunjukkan perkembangan, kita dapat bebas menentukan strategi untuk tahun mendatang. Selain itu, dapat menentukan inovasi yang dapat dikembangkan. 3. Pinjaman modal. Laporan keuangan merupakan salah satu syarat untuk mengajukan pinjaman modal ke bank atau kreditur lain. Dengan laporan keuangan yang baik, kreditur akan lebih mudah memutuskan untuk memberikan pinjaman pada usaha tersebut. Yang keempat, penentuan pajak. Setiap bisnis yang dijalankan wajib membayar pajak ke pemerintah. Dengan adanya laporan pajak, pengusaha akan mudah menentukan besarnya pajak yang harus ditanggung oleh usaha. Ketiga, jenis laporan keuangan. Laporan keuangan secara sederhana adalah informasi mengenai keuangan sebuah usaha yang dapat digunakan untuk melihat kinerja usaha tersebut dalam satu periode tertentu. Dengan adanya laporan keuangan, para pemilik usaha atau manajemen dapat melihat lebih jelas kondisi keuangan usaha berdasarkan data aktual kondisi usaha. Sebuah unit usaha yang baik harus memiliki sistem-sistem pelaporan keuangan yang baik dan rapih. Tanpa adanya laporan keuangan, usaha akan kesulitan menganalisis kondisi internal terkini perusahaan. Setidaknya ada beberapa jenis laporan keuangan yang harus disajikan oleh perusahaan. 1. Laporan laba rugi atau disebut dengan income statement. Sesuai dengan namanya, jenis laporan keuangan ini berfungsi membantu untuk mengetahui apakah bisnis berada dalam posisi laba atau rugi. Jika pendapatan usaha lebih besar daripada beban atau biaya, usaha memperoleh laba. Sebaliknya, jika pendapatan cenderung lebih kecil dari beban atau biaya, maka usaha mengalami kerugian. Pada umumnya, ada dua cara yang digunakan untuk menyusun laporan laba rugi, yaitu single step, cara langsung, dan multiple step, cara bertahap. Metode single step relatif lebih mudah dibandingkan multiple step. Dengan metode single step, kita hanya perlu menjumlahkan seluruh pendapatan dari atas sampai dengan bawah menjadi satu kelompok, kemudian menguranginya dengan total beban atau biaya dalam periode yang berlaku. Sementara itu, pada metode multiple step, pendapatan dipisah menjadi dua kategori, yaitu pendapatan operasional usaha yang berasal dari kegiatan pokok dan pendapatan non-operasional usaha yang berasal dari luar kegiatan pokok. Pembagian kategori tersebut juga berlaku pada beban atau biaya. 2. Laporan posisi keuangan, Statement of Financial Position. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah jenis laporan keuangan yang menyajikan akun-akun aset, liabilities, dan ekuitas dalam satu periode. Ini terdiri dari laporan neraca. Biasanya terdiri atas dua bentuk, yaitu bentuk kontrol dan horizontal, konform, dan berbentuk vertikal, staffel report form. Nilai ekuitas pada neraca merupakan nilai yang tercatat pada laporan perubahan ekuitas. Keseimbangan pada neraca dapat tercapai karena laporan perubahan modal sudah terdiri dari pendapatan dan biaya yang tercatat pada laporan laba rugi. Aset merupakan harta yang dimiliki usaha dengan nilai manfaat di masa depan atau future economic benefit. Contohnya komputer khusus untuk usaha desain atau mesin cetak digital untuk usaha desain grafis. Aset terdiri atas aset lancar, current asset,
dan aset tetap, fixed asset. Sementara itu, liabilities terdiri dari liabilities lancar, current liabilities, dan jangka panjang, long term liabilities. Adapun ekuitas atau modal adalah harta kekayaan usaha yang dimiliki oleh pemilik usaha. Ekuitas akan bertambah jika pemilik usaha menambahkan investasinya ke dalam usaha jika usaha memperoleh keuntungan. Sebaliknya, ekuitas akan berkurang jika pemilik usaha mengambil dana investasinya atau FIVE dan jika usahanya mengalami kerugian. Ekuitas pada usaha perseorangan hanya berupa modal pribadi, sedangkan dalam usaha yang telah go public, modalnya terdiri atas modal saham, laba ditahan, dan dana cadangan. Persiapan pencatatan keuangan usaha. Yang ke-1, penyusunan laporan arus kas. Arus kas merupakan arus masuk dan keluarnya sejumlah kas ataupun setara kas. Dalam menjalankan sebuah bisnis, arus kas adalah hal yang penting yang harus diperhatikan. Laporan arus kas memiliki berbagai manfaat bagi usaha dan bagi banyak pihak yang membutuhkan informasi dari laporan tersebut, seperti para investor, kreditor, dan pihak-pihak lainnya. Beberapa manfaat adalah sebagai berikut. A. Laporan keuangan arus kas dapat memberikan informasi mengenai kemampuan suatu usaha dalam menghasilkan arus kas di masa depan. B. Dari informasi laporan keuangan arus kas dapat dilihat seberapa besar kemampuan sebuah usaha dalam membayar dan memenuhi kewajibannya, seperti membayar gaji karyawan. C. Dengan adanya data mengenai kas masuk dan kas keluar, laba bersih dapat diketahui hingga keberhasilan suatu usaha dapat diukur dengan jelas. D. Laporan keuangan arus kas dapat menggambarkan masa depan atau perkembangan suatu usaha di masa yang akan datang. 2. Pencatatan pemasukan kas atau kas masuk. Arus kas masuk, cash inflow, adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas. Arus kas masuk terdiri atas hasil penjualan produk atau jasa, penagihan piutang dari penjualan, penjualan aset tetap, penerimaan investasi dari pemilik, pinjaman atau utang dari pihak lain, atau penerimaan sewa dari pendapatan lain. Penerimaan arus kas masuk dapat dibedakan berdasarkan sifatnya. A. Sifat rutin, seperti penerimaan dari hasil penjualan secara tunai, penerimaan piutang yang telah dijadwalkan sesuai dengan penjualan kredit yang telah dilakukan, dan lain-lain. Yang kedua, bersifat tidak rutin, seperti penerimaan uang, pendapatan adsense, penerimaan modal saham, penerimaan utang atau kredit, penerimaan bunga, dan lain-lain. Yang ketiga, pencatatan pengeluaran, kas keluar, arus kas keluar, cash outflow, adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas. Berdasarkan sifatnya, arus kas keluar dibagi menjadi 2 jenis, yaitu arus kas keluar rutin, misalnya pembelian bahan baku dan bahan pembantu, pembayaran upah dan gaji, pembelian peralatan kantor habis pakai, dan yang lain-lainnya. B. Arus kas keluar tidak rutin, misalnya pembelian aset tetap, pembayaran angsuran utang, pembayaran dividen, dan lain-lainnya. Nah, saat awal mendirikan bisnis, kita harus memiliki catatan tentang jumlah uang yang sudah dikeluarkan untuk hal tersebut. Cobalah
untuk selalu mencatat setiap modal yang dikeluarkan sehingga kita mengetahui secara jelas jumlah modal yang dikeluarkan yang memiliki target hingga kapan modal tersebut harus kembali. Catat khusus dapat dimulai, catatan khusus ini dapat dimulai dengan transaksi pengeluaran untuk membeli barang sekecil apapun sehingga barang besar yang memenuhi stok penjualan di gudang. 4. Pencatatan hutang, liabilities. Liabilities secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kewajiban kepada pihak luar usaha, sedangkan ekuitas adalah kewajiban terhadap pemilik usaha. Pengertian liability sendiri adalah pengorbanan manfaat ekonomis yang akan timbul di masa yang akan datang. Liabilities muncul karena adanya kewajiban-kewajiban pada masa sekarang yang akan dipenuhi dengan memindahkan aset atau memberikan jasa kepada pihak lain di masa mendatang sebagai akibat dari transaksi-transaksi yang sudah lalu. Adapun jenis-jenis utang adalah sebagai berikut. Ada yang dinamakan utang lancar, utang jangka panjang, dan utang lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada pengertian ekuitas. Ekuitas adalah hak milik sisa dalam aset suatu usaha yang tersisa sesudah dikurangi liabilities. Ada juga modal penilaian kembali. Jika diadakan penilaian kembali terhadap aktiva-aktiva usaha, selisih antara nilai buku lama dan nilai buku yang baru dicatat sebagai modal. D. Modal sumbangan. Modal sumbangan timbul apabila usaha memperoleh aset yang berasal dari sumbangan. Aset yang diminta akan dicatat dalam rekening aset dengan cara yang biasa dan diimbangi dengan pencatatan dalam rekening modal sumbangan. Dan ada juga modal lain-lain. Terakhir, pencatatan piutang. Menurut Moyadi, piutang adalah piutang yang timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa dalam kegiatan normal usaha. Pendapatan senada dikemukakan oleh Shimamura. Menurutnya, piutang adalah klaim yang muncul dari penjualan barang dagang, penyerahan jasa, pemberian pinjaman dana, atau jenis transaksi yang membentuk suatu hubungan di dalamnya satu pihak berutang kepada yang lainnya. Bagi kebanyakan usaha, piutang merupakan pos penting karena merupakan bagian aset lancar usaha yang sangat besar. Di satu sisi, piutang akan menjadi keuntungan bagi usaha karena merupakan klaim usaha terhadap uang pelanggan. Di sisi lain, piutang bisa menjadi kerugian bagi usaha karena adanya risiko piutang yang tidak tertagih. Apa yang kita pikirkan saat kita selesaikan dan persiapan untuk administrasi usaha? Kita lanjutkan. 3. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu usaha pada saat tertentu. Sedangkan manfaat laporan posisi keuangan untuk usaha: A. Alat untuk menganalisis perubahan kondisi keuangan secara berkala. B. Alat untuk menganalisis likuiditas usaha. C. Alat untuk menganalisis liabilities kemampuan suatu usaha. Yang kita pikirkan pasti semuanya dalam benak kita adalah angka. Angka-angka seperti ini yang sangat besar dan sangat banyak. Ya, tentunya harus kita pelajari dan harus kita pahami kembali. Selanjutnya, D. Laporan laba rugi.
Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan hasil kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu. Laporan ini dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan usaha dalam menjalankan usaha pada periode tertentu. Laporan laba rugi pada dasarnya menggambarkan dua macam arus yang membentuk laba dan rugi. Laba terjadi jika penghasilan yang diperoleh dalam suatu periode lebih besar dibanding dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Sebaliknya, rugi akan timbul jika pendapatan lebih rendah dibanding dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Dua manfaat laporan laba rugi untuk usaha. Manfaat laporan laba rugi adalah mengevaluasi kinerja, mengembangkan usaha, melihat risiko, tolok ukur usaha, menganalisis strategi usaha dan profil usaha. Mengevaluasi kinerja usaha. Laporan laba rugi usaha untuk bulan sebelumnya dapat dijadikan evaluasi untuk meningkatkan pendapatan usaha dan meminimalisir risiko kerugian di bulan setelahnya. Mengembangkan usaha. Dengan melihat dan mengamati laporan laba rugi pada akhir bulan tertentu, usaha dapat mengantisipasi pengeluaran yang dirasa dapat diperkecil jumlahnya tanpa mengganggu kinerja usaha. Hal ini bertujuan menghindari kerugian yang besar. Karena pada dasarnya suatu usaha pasti ingin adanya perkembangan. Melihat risiko usaha. Laporan laba rugi dapat menunjukkan kondisi perusahaan tidak kunjung mendapat laba setiap bulannya. Sementara modal semakin menipis, perusahaan dapat berisiko merugi dan tutup. Inilah fungsi dari laporan laba rugi, yaitu mampu melihat risiko usaha yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Tolok ukur usaha. Laporan laba rugi menjadi tolok ukur usaha untuk karyawannya agar bekerja lebih baik sehingga usaha dapat berkembang. Tolok ukur dari laporan laba rugi ini memacu kinerja untuk semangat dalam bersaing dengan usaha lain yang bergerak pada bidang yang sama. Menganalisis strategi usaha. Dalam menjalankan suatu usaha, tentu ada strategi khusus yang diterapkan agar usaha dapat berjalan dengan baik. Seberapa berhasilnya strategi tersebut dapat dilihat dari laporan laba rugi yang dilaporkan setiap bulannya. Jika pendapatan setiap bulannya usaha mengalami peningkatan, itu berarti strategi yang digunakan sudah tepat. Namun sebaliknya, jika laporan laba rugi menunjukkan penurunan pendapatan setiap bulannya, pemilik usaha perlu mempertimbangkan untuk mengganti strategi pengembangan bisnisnya. Terakhir, profit usaha. Profit usaha ketika hendak membeli saham diperlukan gambaran usaha yang akan dibeli sahamnya. Oleh karena itu, laporan laba rugi dapat menjadi acuan untuk melihat baik atau tidaknya kinerja sebuah usaha. Kita lanjut yang ketiga, laporan laba rugi. Komponen laporan laba rugi, pada dasarnya setiap orang menjalani bisnis pasti ingin meraih keuntungan. Dalam ilmu akuntansi, keuntungan disebut laba. Untuk mengetahui besarnya laba yang telah kita peroleh, kita perlu membuat laporan keuangan. Khususnya laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah rangkuman pendapatan dan biaya yang dikeluarkan oleh suatu usaha selama periode tertentu. Laporan laba rugi dibuat untuk membandingkan biaya pengeluaran dengan keuntungan yang diperoleh suatu usaha serta untuk mencari tahu seberapa efektif strategi pengembangan bisnis yang telah dijalani. Ya. Baik. Sebelum mempelajari langkah-langkah membuat laporan laba rugi, berikut ini ada beberapa istilah penting yang akan kita temui dalam laporan laba rugi. Mungkin untuk jurusan kalian, akuntansi keuangan lembaga, sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah akunnya,
ya sudah terbiasa di mata pelajaran produktif lainnya, sehingga kolaborasi mata pelajaran nanti pun kita prakteknya di akuntansi manual atau bisnis yang lainnya. Ini ada istilah-istilah yang lain. Yang pertama adalah pendapatan, dikatakan dengan revenue. Pendapatan adalah nilai penjualan barang atau jasa yang diraih usaha selama periode laporan berlangsung. Ada juga harga pokok penjualan, cost of goods sold. HPP adalah total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa yang dijual oleh unit usaha. Ada beban atau expense. Beban adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan bisnis. Ada laba kotor, gross profit. Laba kotor adalah selisih antara penjualan bersih dan harga pokok penjualan. Ada laba bersih, net income, yaitu pendapatan bersih pada akhir periode yang diperoleh setelah dikurangi oleh tagihan pajak atau setelah dikurangi pajak. Laba operasional, operating income. Ini laba operasi atau laba usaha adalah total laba kotor yang dikurangi biaya yang terkait dengan operasi usahanya. Ada laba sebelum pajak, free tax income. Free tax income ini total pendapatan usaha sebelum dikurangi pajak. Kalau ada laba sebelum pajak berarti ada perhitungannya yang lain, pajak penghasilan usaha, income tax. Ya, pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan kepada negara atau otoritas pajak. Ada juga dividen. Dividen merupakan pembagian laba pada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Dan yang terakhir laba ditahan, ya, retained earning. Laba ditahan adalah bagian dari pendapatan bersih yang tidak diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dalam rangka pengembangan usahanya. Yang keempat berarti langkah pembuatan laporan laba rugi. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencatat seluruh transaksi bisnis usaha. Catat transaksi ini melibatkan seluruh pendapatan dan biaya pengeluaran. Pendapatan meliputi hasil penjualan barang atau jasa, sementara biaya mengeluarkan atau beban biaya meliputi seluruh biaya yang kita keluarkan demi kepentingan bisnis, termasuk biaya operasional. Nah, baik, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, tugas mandiri dan bisa dilakukan secara kelompok. Tugasnya, amatilah kegiatan usaha yang berada di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Dalam room tugas di Smart Learning 4-5 orang. Jadi tidak terlalu banyak. Andaikan saya mau sendiri, silahkan. Nah, amati para wirausaha kecil yang sudah mempunyai bukti-bukti transaksinya, tapi belum dibuatkan laporan keuangan karena keterbatasan dari penyusunan laporan keuangan. Ya, cari, gali, ya, lakukan wawancara, minta data-datanya, sekalian buatkan vlog untuk meminta data-data tersebut. Ya. Yang kedua, buatlah laporan keuangan sederhana dari hasil pengamatan tersebut. Jadi 2 tugasnya ya. Mengamati melalui observasi langsung, hasilnya berupa vlog atau video pendek. Yang kedua, laporan keuangan sederhana dari hasil pengamatan. Ya. Itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kerjasama kalian dengan timnya tetap solid, tetap jaga protokol kesehatan saat melakukan pengamatan,
Jika ada pertanyaan, boleh melalui email di bawah atau kontak person yang sudah Ibu sediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.